Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi belajar tematik 2G. Masih pada subtema 2, kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Dimulai dari halaman 51 sampai halaman 59. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Silakan kalian buka halaman 53. Halaman 51 dan 52 tidak akan Bu Fitri bahas. Kalian bisa baca masing-masing di rumah. Silakan buka halaman 53. Di halaman 53 bagian ayo menulis. Sehabis makan, Nina dan Deli pergi ke perpustakaan. Mereka membaca buku cerita bersama. Nina gemar membaca buku cerita bergambar. Gambar membuat cerita mudah dipahami. Kita juga dapat membuat cerita dari gambar. Nah, di pembelajaran 5 ini, kita akan belajar membuat dongeng fabel berdasarkan gambar. Nah, nanti dengan gambar, kita bisa lebih mudah membuat cerita atau membuat dongeng. Nah, ini dia gambarnya. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng fabel? Dongeng fabel itu dongeng yang tokoh-tokohnya diperankan oleh hewan-hewan. Nah, ini adalah contoh gambar dongeng fabel. Di sini terdapat hewan-hewan. Apa saja nih hewan-hewannya? Ada gajah, ada jerapah, ada monyet, ada rubah, ada kelinci, dan juga ada semut. Nah, ini adalah gambar yang akan kita buat dongengnya. Sebelum kita membuat dongeng, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita amati dulu gambar ini. Kita amati gambar dengan cermat atau dengan teliti. Dan kita amati gambarnya secara urut. Kalian lihat dulu nih, kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira pada gambar ini ada binatang apa saja? Kalian lihat, kalian perhatikan, lalu kalian urut. Kalian susun gambar-gambarnya. Mana gambar yang pertama, mana gambar yang kedua, dan sampai gambar terakhir. Kebetulan di sini gambarnya sudah terurut, sudah tersusun. Dari gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Di sini kita bisa langsung membuat dongengnya saja. Nah, tadi kan yang pertama amati gambar dengan cermat dan amati gambar secara urut. Lalu yang kemudian kalian bisa merangkai kalimat yang mudah difahami. Merangkai kalimat yang mudah difahami untuk menghubungkan gambar tersebut secara urut sehingga membentuk sebuah dongeng. Nah, kalau kalian sudah mengamati gambar, kalian sudah bisa nih merangkai kalimatnya yang mudah kalian pahami. Lalu kalimatnya dihubungkan dari gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Harus terurut. Ceritanya harus terurut. Seperti itu ya. Lalu, pada gambar ini dongengnya sudah ada. Silakan kalian simak. Ceritanya ada di halaman 54 ya, di buku paket. Nah, ini gambar urutan yang pertama. Sudah ada angkanya, ini berarti angka yang pertama. Ini urutan pertama.
Ceritanya, di hutan tinggal banyak hewan. Semua hewan hidup dengan rukun. Sampai suatu ketika datanglah gajah ke hutan itu. Gajah itu sangat sombong dan kuat. Semua hewan di hutan takut padanya. Akan tetapi ada hewan yang tidak takut. Hewan itu adalah semut. Semut menantang gajah. Gajah menertawakan semut yang kecil dan lemah. Semut kemudian memanggil semut-semut yang lain. Mereka bekerja sama untuk menggigit telinga gajah. Gajah merasa kesakitan. Akhirnya gajah terjatuh dan mengakui kekalahannya. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Semut memaafkan gajah. Nah, ini adalah contoh dongeng fabel berdasarkan gambar. Gambarnya tadi sudah disusun dari gambar 1 sampai gambar keempat. Di setiap urutan itu mempunyai cerita yang berbeda-beda. Karena gambarnya juga berbeda-beda, berarti kalimatnya juga berbeda. Tetapi harus bisa saling dihubungkan cerita satu ke cerita yang lain. Nah, ini tadi cerita ini tokohnya siapa ya? Tokohnya yaitu gajah dan semut. Tokoh yang diperankan pada dongeng ini adalah hewan gajah dan semut tokohnya. Lalu pesan moralnya apa? Atau sikap baik apa yang bisa kita tiru dari dongeng ini? Sikap yang baik yang bisa kita tiru dari dongeng ini adalah kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong seperti gajah. Nah, tadi kan gajah sombong dan kuat. Badannya besar, badannya kuat. Sedangkan semut yang badannya kecil ternyata lebih kuat dibandingkan gajah. Nah, di sini semut-semut juga bekerja sama dengan semut yang lain untuk menantang gajah. Dan di sini juga semut-semut ini memaafkan gajah. Kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat sombong. Dan juga kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus jadi pribadi yang pemaaf. Seperti itu ya untuk dongeng fabel ini. Lalu lanjut ke halaman 56. Untuk soal latihan pembelajaran 5 tidak Bu Fitri kasih. Ya, tidak ada soal latihan, kita langsung ke halaman 56. Di pembelajaran 6, bagian ayo menulis. Kebersamaan di kelas Nina sungguh terasa. Misalnya, ketika piket kelas atau mengerjakan tugas kelompok. Kali ini, Nina dan teman-teman mendapat tugas kelompok untuk membuat cerita fabel. Kelompok Nina bekerja sama. Mula-mula, mereka menentukan hewan yang menjadi tokohnya. Setelah itu, mereka membuat ceritanya bersama. Mereka juga membuat gambar yang sesuai dengan cerita. Nah, di sini ada Nina dan teman-temannya yang saling bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Di sini Nina dan teman-teman, tugas kelompoknya yaitu membuat cerita fabel. Sebelum Nina dan teman-teman membuat ceritanya, mereka bekerja sama dulu, saling diskusi,
untuk menentukan hewan yang menjadi tokohnya. Setelah itu, mereka membuat cerita bersama. Nah, ini adalah dongeng fabel hasil karya Nina dan teman-temannya. Dongeng fabelnya berjudul Kancil dan Buaya. Nah, ini hasilnya Kancil dan Buaya. Dan ini adalah gambar dari cerita dongeng Kancil dan Buaya ini. Lalu buka halaman 57. Bagian Ayo Mengamati. Karya dongeng fabel siswa ditempelkan di dinding kelas. Selain fabel, ada juga karya gambar dan puisi yang ditempel di dinding kelas. Jumlah karya yang ditempel ada 12. Ada 6 karya fabel, 4 gambar, dan 2 puisi. Nah, sekarang kita tandai dulu. Kita garis bawahi dulu ya. Di sini katanya ada 6 karya fabel. Kalian ingat? 6 karya fabel. Lalu ada 4 gambar. Dan ada 2 puisi. Nah, ada 6 karya fabel, 4 gambar, dan 2 puisi. Kalau dijumlahkan semuanya ada 12. 12 hasil karya. Lalu di sini ada pertanyaan, berapa nilai pecahan yang menunjukkan banyak fabel? Yang ditanyakannya nilai pecahan untuk fabel ya. Kalian ingat ya? Sudah kalian tandai. Lalu penjelasannya di slide berikut ini. Nah, tadi katanya ada 6 karya fabel, 4 gambar, dan 2 puisi. Hasil karya itu digabung menjadi 1. Nah, ini menjadi jumlahnya semuanya ada 12. 12 itu terdiri dari 6 fabel. Nih, ini 6 fabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada berapa lagi? Ada 2 puisi. Nah, ini 2 puisi. Dan ada 4 gambar. Hasil karya ini semuanya digabung menjadi 1. Nah, ini digabung menjadi 1. Ya, semuanya digabung menjadi ada 12. Lalu pertanyaannya, berapa nilai pecahan yang menunjukkan banyak fabel? Nah, berapa nilai pecahan nih pada hasil karya fabel? Sekarang kita tandai dulu. Kalian bisa lihat ini 6 karya fabel. Ini sudah terpisah. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini sudah ada 6 fabel. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 fabel. Ini sudah kita pisah nih. Yang tadi yang 12 dari keseluruhan kita bagi kelompok. Nah, ini yang 6 fabel kita jadikan kelompok 1. Lalu, untuk sisanya, nah ini untuk sisanya, yang 2 puisi dan 4 gambar, kita gabungkan menjadi 1 kelompok juga. Nah, ini adalah kelompok 2. Yang ini, yang fabel kelompok 1, nih ini kelompok 1, dan yang ini adalah kelompok 2. Karena yang ditanyakannya adalah hanya fabel saja, berapa pecahan pada fabel, berarti kita fokusnya pada bagian fabelnya aja. Ya, tidak fokus pada hasil karya yang lain. Kita sudah bagi nih, kita sudah bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kita sudah bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1
Maaf. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini terdiri dari 6 fabel. Ya, terdiri dari 6 fabel dan ini terdiri dari 6 hasil karya, 2 puisi dan 4 gambar. Lalu berapa ya nilai pecahan untuk hasil karya fabel? Tinggal kita lihat. Ini tadi fabel cuma ada 1. Ini termasuk bagian 1. 1 bagian fabel. Tulis 1 per berapa? Per 2. Kenapa per 2? Karena dari keseluruhan terdapat 2 kelompok. Ya, 2. Nah, jadi untuk nilai pecahan pada hasil karya fabel itu adalah 1 per 2. Satunya adalah dari 1 bagian fabel yang ini dan 2-nya dari keseluruhan. Ada 2 kelompok nih, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tentukan yang halaman 58. Coba tentukan nilai pecahan yang ditunjukkan banyak kue berikut. Nah, di sini ada donat. Banyak seluruh kue donat ada berapa nih dari keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 donat. 8. Nah, kalian tulis ya di buku kalian masing-masing. Lalu yang berikutnya, banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Sekarang kita perhatikan dulu donat rasa coklat. Nah, ini donat rasa coklat. Ada berapa donat rasa coklatnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 donat rasa coklat. Kita bagi kelompok lagi nih. Kita bagi kelompok lagi ya. Kita perhatikan dulu yang soal yang ini. Banyak kue donat rasa coklat. Nah, kita bagi dulu nih. Ini ada 4 donat coklat. Kita bagi kelompok. Nah, kelompok yang ini adalah donat rasa coklat dan kelompok yang ini adalah donat yang bukan rasa coklat. Nah, sudah ada 2 kelompok ya. Kalian perhatikan warna biru dan warna kuning. Ini sudah Bu Fitri bagi menjadi 2 kelompok, 2 bagian. Oke? Lalu, banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Nah, karena ini ada 1 kelompok donat coklat, berarti kita tulis 1 per berapa ya? Per 2. Kenapa Bu 1 per 2? Kalian lihat di sini ada 2 kelompok. Warna biru dan warna kuning yang sudah Bu Fitri bagi. Nah, ini ada berjumlah 2. 1 dan 2. Berarti di sini adalah 2. Nah, banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2. Ya, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Lalu yang berikutnya, nih, Ibu Fitri tulis dulu. 1 per 2. Ya, tadi yang buat donat rasa coklat. Lalu yang soal berikutnya. Banyak kue donat rasa keju dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, sekarang rasa keju. Mana yang rasa keju? Nah, ini yang berwarna kuning adalah rasa keju.
Karena jumlahnya cuma ada 2, berarti untuk keseluruhannya juga dibagi 2. Ya, yang ini donat rasa keju cuma ada 2 donat. Sudah Bu Fitri pisahkan menjadi kelompok 1. Berarti yang lainnya juga harus dibagi 2. Nah, yang ini kelompok 2. Lalu ini kelompok 3. Dan yang ini adalah kelompok 4. Yang ini harus kita pecahkan dulu nih semua donatnya, supaya kita bisa tahu ada berapa pecahannya. Nah, di sini sudah Bu Fitri bagi kelompok ya. Sekarang kita fokus ke donat rasa keju. Karena donat rasa kejunya cuma ada 2, berarti kita bagi 2 semua. Lalu sekarang kalian perhatikan. Ini sudah Bu Fitri bagi semua kelompoknya. Ada berapa bagian nih dari donat-donat ini? Ada 4 bagian karena dibagi 2. Karena donat kejunya cuma ada 2, berarti yang lainnya juga Bu Fitri bagi 2 donatnya. Nah, ini semuanya ada 2 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Tadi donat rasa kejunya cuma ada 1 kelompok. Nih yang ini, tulis 1. 1 per berapa? Per 4. Karena keseluruhannya kelompoknya ada 4. Berarti untuk donat rasa keju nilai pecahannya adalah 1 per 4. Nah, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Tadi di sini banyak keseluruhannya ada 8. Lalu yang donat rasa coklat 1 per 2. Dan donat rasa kejunya 1 per 4. Oke? Nanti kalau terlalu cepat kalian bisa di pause dulu videonya ya. Ini 1 per 4. Lalu yang berikutnya bagian bawahnya nih, warnailah gambar sehingga bagian yang diwarnai menunjukkan pecahan 1 per 2, 1 per 3, atau 1 per 4. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ini. Nah, ini ada 1 persegi panjang, lalu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, dibagi menjadi 2 bagian. Berarti nilai pecahan ini berapa ya? 1 per 2. Nah, Bu Fitri warnai dulu, Bu Fitri arsir dulu. Nah, untuk yang ini Bu Fitri arsir, dan ini nilainya adalah 1 per 2. Lalu yang berikutnya, gambar yang kedua. Ini ada gambar pecahan berapa ini? Ini sudah dibagi menjadi 3 bagian, berarti 1 per 3. Bu Fitri arsir salah satunya, diwarnai. Nah, yang ini berarti 1 per 3. Di sini ya nulisnya. Nah, 1 per 3. Lalu gambar yang ini, berapa nilai pecahannya? 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Karena ini sudah dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah 1 per 4. Bu Fitri arsir lagi salah satunya. Nah, 1 per 4. Kalian tulis 1 per 4. Lalu kalau yang ini bagaimana? Ini adalah 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena sudah dipotong menjadi 2 bagian. Bu Fitri arsir lagi. Nah, ini adalah 1 per 2.
Lalu bagaimana dengan gambar-gambar yang lain? Silahkan kalian tentukan sendiri ya berapa nilai pecahannya. Lalu halaman 59, bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Kalian kerjakan soal nomor 2 saja ya. Silahkan kalian tentukan, nih bagilah setiap kelompok gambar berikut sehingga satu bagian menunjukkan pecahan yang diminta. Bagilah dengan membuat garis pada gambar. Nih, kalian sebelum mengerjakan soal itu, sebelum menjawab soal, kalian baca dulu soalnya. Kalian baca dulu perintahnya apa. Kalian cermati pertanyaannya baru kalian jawab. Nah, di sini disuruhnya bagilah dengan membuat garis. Silakan kalian membuat garis nilai pecahan berdasarkan gambar dan nilai pecahan ini. Yang ini 1/2, 1/4, dan 1/3. Silahkan dikerjakan ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian pahami materinya. Kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.